Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ada TV dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, bahagia selalu, sehingga aktivitas Anda berjalan lancar dan dimudahkan. Baik, sahabat Ada TV, kita berjumpa dengan kajian-kajian rutin yang disampaikan lewat saluran channel Arda TV. Kali ini kita akan bahas terkait bagaimana cara sehat menghampiri Allah di bulan suci. Saya kira tema ini menarik untuk kita kedepankan, lebih-lebih di penghujung bulan Ramadan ini. Sahabat Arda TV, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Semoga tayangan-tayangan Ada TV ini selalu memberi inspirasi, ilmu, dan motivasi sehingga kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, sahabat Arda TV, menghampiri Allah sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan, ya, tapi usahakanlah setiap saat, karena dialah satu-satunya yang akan memberi pertolongan kepada kita. Tapi menghampiri Allah di bulan Ramadan ini adalah lebih utama, karena di situ ada banyak keutamaan-keutamaan, ya. Karena bulan ini adalah bulan dilipat gandakannya pahala amal. Di antaranya rahasia dan hikmah utama ibadah di bulan Ramadan ialah memperkuat posisi rohani manusia. Untuk itu kita hendaknya mampu memanfaatkan momen Ramadan ini dengan seoptimal mungkin, dengan melakukan aktivitas yang mampu menghampiri atau mendekatkan diri kita menggapai cintanya. Sahabat Arda TV dimanapun Anda berada, adapun golongan hamba yang dicintai Allah, diantaranya adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, bertakwa, beriman, berbuat baik, berbuat adil, berlaku sabar, bertawakal, bertaubat, suci, dan berjuang di jalan Allah dalam barisan yang teratur ataupun terorganisasi. Itu adalah lebih baik. Baik, sahabat Ada TV, pembentukan pribadi seperti itu tentu didapat melalui suatu proses yang panjang, penuh ketekunan untuk menggapainya. Kali ini kita akan coba bahas terkait kunci utama dan pertama yang perlu dibangun adalah bagaimana kita dapat menghampiri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tangga awal menggapai cintanya. Saya sudah menulis di dalam buku Menghampiri Cinta Allah 6 langkah membangkitkan pola pikir sukses dan solusi hidup Anda. Itu dibahas di situ, ada rangkaian amalan sehat yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, memperbanyak sedekah. Bagi umat Islam, Ramadan merupakan lahan terbesar dalam meningkatkan amal kebajikan. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih besar kedermawannya pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril biasanya menemuinya setiap malam Ramadan, lalu tadarus Al-Quran dengan beliau. Sungguh Rasulullah SAW ketika ditemui oleh Jibril menjadi orang yang lebih murah hati dalam memberikan kebaikan, sehingga lebih banyak daripada tiupan angin. Subhanallah. Salah satu amalan sedekah yang biasa dilakukan ialah memberi makanan berbuka
Zaid bin Khalid al-Juhairi berkata, bersabda Rasulullah SAW, siapa yang memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang saum, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang saum itu, dengan tidak mengurangi pahala orang yang saum itu sedikit pun. Terus langkah yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dalam memperbanyak membaca Al-Quran ini, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pembela pada sahabatnya. Terus yang kedua, mempelajari kandungan Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Hurairah mengungkapkan, apabila suatu kaum berkumpul dalam suatu majelis untuk mempelajari kitab Allah, maka pasti turun kepada mereka ketenangan dan dilipati rahmat dan dikerumuni oleh malaikat dan diingat oleh Allah di depan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Yang selanjutnya, meresapi dan merenunginya ketika membaca Al-Quran. Mereka yang dikaruniai taufik dan hidayah ketika membaca Al-Quran, maka mereka benar-benar meresapi dan merenunginya sehingga air matanya pun berderai membasahi pipi. Jika Rasulullah SAW mendengar tangisan mereka, beliau pun ikut menangis bersama mereka. Lantas beliau bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Arda TV, langkah yang ketiga untuk menghampiri Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memperbanyak istighfar, zikir, dan doa. Istighfar berarti upaya memohon ampunan, maghfirah dari Allah. Qatadah berkata, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepadamu tentang penyakitmu dan obat penangkalnya. Adapun penyakitmu adalah dosa-dosa, sedangkan obatnya adalah istighfar. Berkait dengan zikir, Imam Samsuddin Ibnul Qayyim mengatakan, sesungguhnya zikir adalah makanan pokok bagi hati dan roh. Apabila hamba Allah gersang dari siraman zikir, maka jadilah ia bagaikan tubuh yang terhalang untuk memperoleh makanan, tubuh yang terhalang untuk memperoleh makanan pokoknya. Adapun zikrullah yang biasa dilakukan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Sementara itu Allah SWT memerintahkan kepada kita agar berdoa kepadanya dan dia akan mengabulkan doa hambanya. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Pada saat siang dan malam di bulan Ramadan adalah waktu yang utama, maka isilah kesempatan itu dengan memperbanyak istighfar, zikir, dan berdoa kepada Allah. Di antara waktu terkabulnya sebuah doa adalah pada bulan Ramadan, ketika berbuka puasa, waktu sahur, hari Jumat, sepertiga malam terakhir, dan kondisi istimewa lainnya. Jadi langkah yang ketiga, kita memperbanyak istighfar, zikir, dan doa. Terus yang keempat adalah menghidupkan malam dengan sholat. Pada bulan Ramadan kita dianjurkan melakukan sholat pada malam harinya. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan sholat pada malam-malam Ramadan dengan iman dan mengharap keridhoannya, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Sholat malam ini dalam bulan Ramadan disebut dengan Qiyamul Lailatul Ramadan, dan pada selain bulan Ramadan disebut sholat tahajud. Nabi SAW menyatakan dalam salah satu sabdanya, sholat yang paling utama setelah sholat wajib ialah Qiyamul Lail.
Setelah itu, qiyamul ini dapat membuat seseorang melakukannya di pagi harinya menjadi segar, bersemangat, dan hatinya pun tenang. Yang kelima adalah memperbanyak ibadah ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang perlu dilakukan dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah melakukan itikaf. Itikaf ini berusaha untuk memperoleh Lailatul Qadar, ibadah yang merangkum berbagai amal ketaatan. Jadi seperti membaca Al-Quran, sholat, zikir, doa, itu adalah rangkaian amalan itikaf. Rasulullah sangat menganjurkan untuk melaksanakan itikaf ini pada 10 malam terakhir. Diterangkan dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah SAW beritikaf pada malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga wafat, kemudian dilanjutkan melakukan itu oleh istri beliau. Jadi 5 langkah ini saya kira bisa teman-teman lakukan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah di bulan puasa ini. Dengan 5 langkah ini insya Allah teman-teman menjadi lebih sempurna sehingga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara sehat kita menghampiri Allah di bulan suci Ramadan ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan beri komentar di kolom komentar di bawah video tayangan ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian kali ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.